Dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir, Indonesia secara gencar terus menerima perhatian dunia. Contohnya, di konflik besar seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Presiden Indonesia yaitu Pak Jokowi dengan berani mengambil langkah untuk menjadi juru damai. Bahkan bukan cuma itu, kejadian ini juga berlaku untuk konflik yang lebih besar seperti persaingan Amerika dan China yang terus memanas dan merambah di berbagai sektor. Mulai dari perdagangan, militer, kesehatan, hingga perdamaian dunia yang baru-baru ini memanas karena insiden potensi China menyerang Taiwan. Mendalami perannya sebagai penengah, hal ini disebabkan posisi Indonesia yang bebas aktif. Tapi, sebenarnya apa posisi bebas aktif tersebut? Apa keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari posisi bebas aktif? Hingga, apa Indonesia akan terus berada di posisi bebas aktif sepanjang masa? Membahas lebih dalam tentang posisi bebas aktif Indonesia, hal ini ternyata diartikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Bebas aktif Indonesia adalah kondisi bebas atau independen dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Jadi memang jelas kalau Indonesia tidak boleh berpihak di negara manapun dalam sebuah konflik dan menjaga diri sebagai pihak netral, bahkan menjadi jembatan perdamaian. Dalam sejarah penyelenggaraan negara, mimpi menjadi penengah memang sudah jadi cita-cita Indonesia sejak awal. Cita-cita bahkan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar setiap pemerintahan presiden yang terus menjaga diplomasi luar negeri untuk semua negara, bahkan ketika mereka berkonflik. Dalam menguatkan hal tersebut, di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah pada tanggal 1 November 1945. Isi maklumat tersebut mengatur poin-poin hubungan Indonesia dengan luar negeri seperti politik damai dan hidup berdampingan secara damai. Lalu tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga yang baik dengan kerjasama dengan semua negara dalam berbagai bidang, dan juga melakukan hubungan dengan negara lain dengan mengacu pada piagam PBB. Dari semua peringatan tadi bahwa Indonesia harus tetap netral dalam berbagai konflik, makanya sikap Indonesia pada Amerika dan China juga tetap sama, tidak berpihak pada siapapun. Nah, karena sikap ini juga, Indonesia bisa mendapat hak kerjasama di kedua belah negara. Untuk China, Indonesia merupakan salah satu mitra dari cita-cita besar negeri tirai bambu. Indonesia menjadi salah satu kepingan puzzle dalam proyek ambisius One Belt, One Road Initiative, di mana China ingin menyambung seluruh transportasi darat, laut, dan udara dunia untuk memonopoli perdagangan. Makanya di Indonesia, China tidak segan-segan menggelontorkan dana hingga 7,9 miliar US dollar atau 116 triliun rupiah dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya bakal rampung pada November 2022 mendatang. Secara kapasitas, China memang mampu menciptakan kereta cepat tersebut dan menyaingi kualitas Jepang. Namun sayangnya, kereta cepat ini menuai beragam problematika pembangunan karena biaya yang terus bengkak. Banyak orang yang khawatir kalau Indonesia bisa saja masuk dalam jebakan utang China seperti beberapa negara yang sudah bangkrut. Apalagi, total pinjaman China ke Indonesia memang sudah mencapai jumlah yang sangat gila, yaitu 24,9 miliar US dollar atau lebih dari 366 triliun rupiah sejak tahun 2000, yang kebanyakan digunakan untuk infrastruktur. Lalu, bagaimana dengan Amerika?
Negeri Paman Sam sebenarnya menjadi pemberi utang yang lebih kecil ketimbang China. Indonesia cuman berutang sekitar 20 miliar US dollar atau lebih dari 294 triliun rupiah kepada Amerika Serikat. Namun, Amerika menggunakan pendekatan lain, yaitu militer dan bukan infrastruktur. Indonesia memang sering menjadi partner operasi militer Amerika, apalagi kalau menyoal tentang aksi terorisme. Ada beragam bantuan yang diberikan, mulai dari alutsista, penyelenggaraan latihan militer, hingga persenjataan personel militer. Dari banyaknya bantuan Amerika, paling mencolok adalah bantuan sebesar 3,5 miliar US dollar atau 51,5 triliun rupiah untuk pangkalan Angkatan Laut di Batam. Investasi ini memang kelihatan normal dari luar, tapi kalau dilihat lebih dalam tentu ada maksud tersembunyi. Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling dekat dengan Laut Cina Selatan. Tahu sendiri kalau Cina menganggap seluruh Laut Cina Selatan adalah milik mereka. Makanya, pangkalan Angkatan Laut dari Batam ini sering berkonfrontasi dengan pihak Cina di sekitar Pulau Natuna. Nah, banyak yang berasumsi kalau pendanaan Amerika di pangkalan laut tersebut adalah jebakan untuk memperkeruh suasana militer Indonesia dengan Cina. Nah, dari pembahasan tadi bisa dibilang kalau Amerika dan Cina sama-sama membantu Indonesia meskipun dalam kategori berbeda. Selain itu, keduanya memang diindikasikan memiliki tujuan terselubung. Masalah sikap, Indonesia masih bisa tetap santai dan netral karena keduanya tidak memiliki ancaman secara langsung, bahkan menguntungkan Indonesia dalam investasi, infrastruktur, dan militer. Bahkan Indonesia pernah coba mempertemukan kesepakatan antara China dan Amerika pada Asian Pacific Economic Corporation atau APEC di tahun 2018 kemarin yang diselenggarakan di Papua Nugini. Sayangnya, keduanya tidak mencapai kesepakatan dan kembali untuk saling memanas-manasi. Konflik antara China dan juga Amerika memang hal yang sangat kompleks karena bukan hanya melibatkan pemerintah masing-masing negara saja. Di tingkatan masyarakat, stigma kebencian yang terbentuk juga pernah dibuktikan dalam beberapa survei. Contohnya di Amerika, sekitar 82% proporsi rakyat Amerika memiliki pandangan negatif tentang China. Lalu di China juga sama saja, di mana ada 64% proporsi rakyat China yang mengatakan kerjasama dengan Amerika Serikat adalah hal yang buruk. Jadi, konfliknya memang sudah sampai di akar rumput masyarakat. Nah, jika hal ini terus berlanjut, maka China dan Amerika tidak bisa berdamai dalam waktu dekat, bahkan bisa saja membuat perang bisa pecah kapan saja. Saat itu terjadi, apa yang akan dilakukan Indonesia? Menurut Yohanes Sulaiman, seorang security analyst dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Indonesia sepertinya akan memihak ke Amerika karena Amerika tidak pernah mengancam Indonesia seperti apa yang dilakukan China di Laut Natuna Utara. Namun, hal ini adalah skenario terburuk karena 84% masyarakat di negara kita masih ingin kalau Indonesia bersikap netral pada konflik yang terjadi antara Amerika dan juga China. Jadi secara posisi, kemungkinan besar Indonesia tidak akan pernah berubah dan tetap memberdayakan posisi bebas aktif sepanjang sejarah.